Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai Sobat SDA, bertemu lagi bersama kami di acara Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Bersama saya, Dian Nurbeti, yang akan menjadi host acara Ngalir hari ini. Oh iya Sobat SDA, akhir-akhir ini sering terjadi bencana seperti tanggul longsor, saluran irigasi jebol, banjir, maupun bencana kekeringan. Nah Sobat SDA, sekarang di hadapan saya sudah kedatangan tamu yang istimewa, yaitu seorang bapak yang bisa menangani seputar masalah bencana, yaitu yang terhormat Bapak Sukaryono. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, nah Sobat, beliau ini menjabat sebagai Javung di pengelolaan sumber daya air, tentunya di bidang operasi dan pemeliharaan. Nah, Pak, mohon izin Pak sebelumnya Bapak Sukaryono untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat SDA. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SDA dan Sobat Ngalir semuanya, perkenalkan nama saya Sukaryono, jabatan sekarang tadi sudah disampaikan ya, Iya, sebagai Japung, pengelola ahli muda di bidang Bina OP Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Iya Pak. Ya. Sebelumnya apakah Bapak pernah bekerja di instansi lain selain Dinas iya. SDA Pak? Sebelumnya dari mulai awal kerja Ya, saya betul. memang di Dinas Sumber Daya Air ya. Oh iya Pak. Yang sebelum kita ke dinas ini saya sudah di UPTD PSDA wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Oh iya. Tidak jauh-jauh terkait dengan masalah penanggulangan bencana. Iya betul. Sama saja mungkin dengan yang tugas yang sekarang. Iya betul. Dulu Bapak di Cimanuk Cisanggarung menjabat sebagai apa Pak? Dulu sebagai kepala seksi, Kepala ya, seksi. sebagai kepala seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai atau Sunda Wapa. Wih mantap. Berarti Bapak sudah lama ya Pak ya di Cimanuk Cisanggarung? Lama, dari mulai kerja dari tahun 2000 Iya. sampai dengan 2020. Mantap. Berarti Bapak baru ya pindah ke sini ke Bandung. Aduh, gimana Pak betah? Alhamdulillah. Harus betah ya Pak ya. Nah, Pak Yono, biar ngobrolnya kita rileks ya Pak ya dan tidak kaku. Bagaimana nih Betty, boleh nggak manggil Bapak dengan panggilan siapa gitu Pak? Boleh dengan Pak ataupun dengan yang lainnya enggak? Pak Yono aja ya Pak Atau ya? Mas Yono juga boleh. Oh, Mas Yono aja deh. Oh, tapi Mas Yono juga boleh panggil Betty dengan Betty aja ya Pak ya. Mas maksudnya. Mas Yono, Betty punya pantun nih. Pantun perkenalan buat Sobat SDA tentunya. Boleh Mas Betty pantun dulu. Siap. Pagi-pagi sarapan roti. Rasanya nano-nano. Perkenalkan saya Betty bersama Pak Sukaryono. Aduh, Mas Yono, terima kasih ya Mas Yono. Sebelumnya Mas Yono sudah mau menyempatkan waktunya dan hadir di acara Ngalir bersama kami ya Mas ya. Karena Mas Yono ini adalah seorang bapak yang ahli dalam mengatasi bencana ya Sobat ya. Jadi Betty mau izin membahas seputar PDRA atau yang sering kita sebut dengan pengendalian daya rusak air ya Mas ya, serta upaya apa saja yang dilakukan PDRA dalam mengantisipasi atau menangani bencana di Jawa Barat. Nah, namun Mas, sebelum kita melanjutkan obrolan lebih ke arah yang lebih lanjut lagi, mungkin Sobat SDA ada yang belum tahu apa itu PDRA. Tugas PDRA itu apa saja. Jadi mohon izin Mas untuk memberi penjelasannya kepada Sobat SDA terlebih dahulu. Ya, enggak, tadi sudah diawali dengan pantun ya, berarti saya juga harus berpikir nanti di akhir ya. Harus dong, wajib ya Mas Yono ya. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan PDRA ya. Ya. Jadi itu adalah salah satu subkegiatan yang ada di bidang Bina OP Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Iya. Jadi sebenarnya ada 3 ya, ada terkait dengan irigasi ya di Bina OP. Iya. Ada juga terkait dengan sungai, danau, waduk dan pantai ya. Iya. Dan yang terakhir terkait dengan penanggulangan daya rusak air atau PDRA. Iya. Jadi PDRA ini adalah tadi sudah disampaikan ya, udah betul, yaitu terkait dengan penanggulangan daya rusak air. Iya.
Ya, apa saja yang dilakukan oleh PDRA? Ya, sejauh ini kita melaksanakan penanggulangan melalui mitigasi bencana. Iya. Juga melaksanakan kebijakan-kebijakan penanggulangan darurat akibat daya rusak air, terus juga koordinasi Iya. dengan instansi-instansi terkait kebencanaan, dan memfasilitasi juga terkait dengan bahan banjiran untuk penanggulangan darurat bencana untuk daerah-daerah terdampak. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Berarti ya sobat ya, tugas PDRA itu sangat berisiko dan berat ya Pak ya? Lumayan berat, Bu. Seperti yang tadi Mas Yono bilang, salah satunya itu sebagai penanganan bencana ya Pak ya. Betul. Nah, berbicara seputar penanganan bencana, apa yang sudah PDRA lakukan dalam menangani bencana untuk masyarakat ya Pak ya, serta mitigasi atau langkah pencegahannya itu bagaimana Mas? Ya. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan ya beberapa terkait dengan PDRA ya, Iya, apa betul. saja yang sudah dilaksanakan oleh kami khususnya di PDRA. Jadi yang pertama yang sudah kami laksanakan adalah tentunya dengan melihat terjadinya bencana ya. Misalkan ada terjadi bencana, kami langsung melaksanakan asesmen di lapangan ya, mencari informasi dan menghitung apa saja yang dibutuhkan dalam penanggulangan daruratnya. Ya, menghitung juga jenis kerusakannya seperti apa. Nah, sejauh ini kami juga dibantu oleh teman-teman yang ada di UPTD PSDA wilayah sungai ya, yang ada di Jawa Barat. Ada 6 wilayah sungai yang pada saat terjadi bencana, teman-teman dari UPTD ini dengan sigap ya, membuat kaji cepat bencana. Nah, yang itu yang nanti akan disampaikan ke kami dan kami akan susun secara skala prioritasnya. Apakah penanganan ini bisa dilaksanakan dengan penanganan darurat, ataupun ada juga bencana ini yang tidak mesti dengan penanganan darurat, karena memang ada misalkan dengan harus penanganan secara permanennya ke depannya seperti apa. Gitu. Kalau memang itu diperlukan perhitungan yang lebih kompleks lagi itu biasanya dari bidang perencanaan nanti yang akan turun. Kalau kami lebih fokus ke penanggulangan daruratnya. Penanggulangan daruratnya Seperti ya itu. Pak ya. Kalau untuk mungkin ada daerah-daerah yang kritis bencana ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak penanggulangannya Pak? Oke, jadi sebenarnya untuk kami juga sudah ada data ya terkait dengan daerah-daerah yang rawan bencana ya di Jawa Barat. Jadi sebelum terjadinya bencana, kita melaksanakan mitigasi ya. Mitigasi, betul. Mitigasi bencana. Kita melihat potensi-potensi resiko yang ada manakala nanti ke depan terjadi bencana. Setelah dilakukan mitigasi, kita juga melakukan penanggulangan atau penanganan yang dimungkinkan. Seperti misalkan ada tanggul yang jebol, ataupun ada kurangnya misalkan daya tampung air ya di saluran atau di sungai. Nah, itu bisa dilakukan dengan penanganan atau penutupan yang jebol dan juga pengangkatan sedimen. Nah, itu dilakukan sebelum terjadi bencana ya, misalkan di musim-musim yang musim kering ya, sebelum terjadinya bencana, supaya nanti pada saat masuk musim penghujan kita sudah mengantisipasinya. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Pak, apakah selain pengangkatan sedimen yang tadi Bapak bilang, adakah peralatan gitu Pak untuk mitigasi dalam penanganan daerah-daerah yang kritis bencana Pak? Mungkin tidak hanya peralatan ya, kami betul, juga ada beberapa bahan-bahan banjiran ya. Misalkan Sobat Ngalir juga harus tahu bahwa beberapa bahan ataupun peralatan yang tersedia di Dinas Sumber Daya Air. Untuk peralatan kita ada, mungkin teman-teman suka melihat ya, di bawah itu ada ekskavator amfibius. Nah, itu bisa untuk penanganan pengangkatan sedimen yang di wilayahnya cukup lebar ya, seperti pengangkatan di situ-situ. Juga ada ekskavator mini ya, ekskavator yang kecil, itu ada di UPTD ya, ada di 6 UPTD wilayah sungai. Ada juga ekskavator long, kami ada di UPTD Cimanuk Sisanggarung. Nah, itu untuk peralatan-peralatan. Di samping juga ada
ada dump truck dan lain sebagainya. Iya, iya, iya. Terus juga terkait bahan, kami juga ada beberapa bahan yang kami siapkan setiap tahunnya. Itu ada bronjong, ada Iya. karung plastik ya. Terus juga ada pompa air, terus ada HDPE ya, pipa-pipa untuk penanggulangan bocoran untuk saluran-saluran tertutup, dan ada juga PE ya istilahnya, Iya. itu untuk penutup saluran, Iya, iya. penutup saluran yang jebol itu untuk sementara ya, Iya, iya, iya. seperti itu. Seperti itu ya Pak. Jadi mitigasi untuk daerah-daerah yang kritis atau rawan bencana itu seperti yang tadi Bapak bilang, sudah disediakannya alat-alat seperti beronjong ya Pak ya, Ya. karung, eskavator dan lain-lain ya Pak ya. Nah Pak, berbicara seputar bencana juga ya Pak ya, ini tuh kan kita tidak tahu ya Pak ya kapan bencana itu terjadi dan bisa terjadi di mana saja nih Pak. Betty kalau memposisikan sebagai masyarakat suka bingung Pak, Ya, betul. apabila bencana itu terjadi kita harus melapornya ke siapa dulu gitu Pak. Bisa Bapak tolong beli arahannya gitu Pak. Ya, jangan sampai nanti salah alamat gitu Iya ya. betul, gagap kita itu. Kejadian bencana kita kemana gitu lapornya ya. Iya, Jadi betul. intinya tadi sudah disampaikan bahwa kami juga ya Dinas Sumber Daya Air, Ya. di samping Dinas juga ke bawahnya itu ada 6 UPTD Oh, yang iya. tersebar di seluruh Jawa Barat Iya, ya. iya. Ada Cimanuk, Cisanggarung, Cirebon, Iya. ada Citarum ya di Iya. Bandung dan sekitarnya. Terus juga ada Ciliwung, Cisadane ya di daerah Bogor. Ada Cisadea Cibareno ya. Iya. Cisadea Cibareno di Sukabumi Iya. dan Cianjur. Terus juga ada Ciulan Cilaki Iya. ya, itu di Tasik dan Garut, dan terakhir UPTD PSDA wilayah Sungai Citanduy. Candu ya Pak. Itu ya teman-teman atau masyarakat misalkan terjadi bencana itu bisa langsung menyampaikan ya ke Dinas Sumber Daya Air ataupun ke UPTD. Bahkan untuk skup yang lebih kecil di bawah UPTD kami juga ada satuan pelayanan atau satpel ya. Setiap UPTD itu ada tersebar beberapa satpel Iya. yang mungkin itu akan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi masyarakat bisa langsung menyampaikan ke satuan pelayanan ataupun ke UPTD langsung, maupun bisa langsung ke dinas. Iya, iya. Itu yang langsung dari masyarakat. Nah berikutnya pada saat terjadi bencana juga teman-teman dari UPTD biasanya langsung menyampaikan ke kami juga ya terkait dengan laporan ataupun kaji cepat bencana ya, supaya pada saat kejadian bencana dalam hitungan jam kami dari dinas itu sudah tahu Iya. dan langsung mengasesmen ya, mencari informasi terkait dengan kejadian bencana ataupun bahkan bisa langsung turun ke lapangan. Jadi bisa langsung menemui masyarakat ataupun daerah yang terdampak. Ya, kami hitung untuk kebutuhan penanganannya seperti apa. Iya. Jadi masyarakat bisa menyampaikan melalui tadi ya, dari bisa langsung ke dinas, Iya. bisa langsung ke UPTD, PSDA wilayah Sungai, Iya. maupun ke satuan pelayanan yang ada di seluruh Jawa Barat. Iya, iya. Nah, Sobat SDA, sudah jelas kan, apabila terjadi bencana, kita harus lapor kemana dulu? Seperti yang Mas Yono tadi bilang, yaitu ke Dinas Sumber Daya Air melalui UPTD terdekat yang sudah disebar di tiap daerah masing-masing ya Mas ya. Nah, jadi kita sebagai masyarakat tidak gagap lagi. Jangan sampai nanti lapornya ke, misalnya ke RT, ke RW ya. Gimana ya kalau gitu kan, udah jelas ya kemana kita harus melapor ya Pak ya. Nah, mengenai bencana lagi ya Pak ya. Pak ini BT manggilnya Pak sama Mas campuran nggak Boleh, apa-apa ya, boleh. aduh nggak apa-apa ya. Nah, kebetulan akhir-akhir ini cuaca sedang tidak menentu. Kadang hujan, kadang kekeringan, kadang cuaca sangat dingin, kadang panas. Nah, ini kan sangat rawan bencana ya Pak ya. Bisa bencana kekeringan maupun bencana banjir. Nah, apa upaya yang dilakukan PDRA dalam antisipasi hal tersebut Pak? Silakan. Jadi untuk antisipasi ya, yang pertama tadi kita sudah sampaikan sebenarnya dengan melakukan mitigasi ya, mitigasi resiko terhadap kemungkinan terjadinya bencana yang akan timbul di musim penghujan yang akan datang. Iya. Terus juga kami mendapatkan informasi juga ya, kita berkoordinasi terus dengan BMKG Iya. terkait dengan
keadaan ataupun situasi curah hujan ataupun cuaca beberapa hari ke depan. Nah, itu tuh kami informasikan melalui ke unit-unit yang ada di bawah di dinas ya, bisa ke PTD, bisa ke Satpol ya, ataupun melalui medsosnya SDA juga, supaya masyarakat bisa mengetahui situasi ya ataupun cuaca ke depan beberapa hari ke depan itu seperti apa. Itu yang pertama ya, kita dengan BMKG. Terus juga kita berkoordinasi juga dengan instansi-instansi terkait kebencanaan. Di sini juga ada BPWS ya, Citarum, Citanduy, Cimanggis Sanggarung. Nah, itu juga kita terus berkoordinasi. Dan yang terakhir juga dengan tadi dengan BPBD ya, BPBD terkait dengan penanganan pasca bencana ya. Soalnya masyarakat umum khususnya kadang bingung pada saat kejadian bencana ini sebenarnya siapa nih yang harus ada ataupun turun di lapangan. Jadi ada juga SDA nih datangnya terlambat ya. Sebenarnya bukan terlambat. Jadi kita ada peran masing-masing. Misalkan terjadi bencana itu teman-teman BPBD itu ya ada yang bisa langsung langsung ke lapangan. Nah, kami juga akan lebih fokus terhadap dengan sarana prasarana atau infrastruktur yang ada di sekitar daerah atau lokasi kejadian bencana. Kami lebih fokus terhadap kerusakan yang yang terjadi oleh bencana itu Jadi kita lebih fokus ke situ. Kita bisa mungkin tidak langsung berhadapan dengan masyarakat. Pada saat kejadian bencana, masyarakat itu kan biasanya misalkan terjadi banjir ya. Masyarakat akan misalkan mengungsi ke kantor kelurahan ataupun ke tempat-tempat lain yang aman. Betul. Kita sebagai warga SDA ya, kita lebih fokus ini penyebabnya seperti apa. Itu supaya kita berbagi peran dengan instansi terkait lainnya. Semua itu ada porsinya, ada perannya masing-masing. Iya Pak. Itu berarti secara keseluruhan ya Pak ya. Mengenai bencana banjir atau kekeringan. Nah Pak, boleh nggak Pak dirinci lebih jelas lagi penanganan banjir yang dilakukan oleh Bapak dan tim PDRA, apa saja penanganannya gitu Pak? Ya baik, mungkin Sobat Ngalir ya, kita menyampaikan beberapa apa saja sih yang sudah dilaksanakan ya oleh PDRA khususnya ya. Betul Pak, betul. Jadi sejauh ini kita kalau melihat kejadian bencana itu sangat banyak sekali. Betul Pak. Sampai hari ini saja sudah lebih dari 70 laporan yang masuk ke kami ya. Nah, yang beberapa yang sudah kami tangani di lapangan, ada penanganan tanggul-tanggul yang jebol ya, tanggul-tanggul irigasi terutama ya. Kita sudah melaksanakan penanggulangan dengan menggunakan bronjong kawat. Ada juga yang kita lakukan penanggulangan darurat dengan karung plastik, dengan PE ya, tadi dengan jenis kain lah seperti itu, plastik ya, plastik penutup itu untuk sementara ya. Itu terus juga karena bencana tidak hanya banjir ya, untuk kekeringan juga ada. Kita juga ada beberapa meminjamkan ya pompa air untuk masyarakat yang membutuhkan, walaupun itu jumlahnya sangat terbatas kalau di dinas sumber daya air. Pak. Karena untuk kekeringan ini sebenarnya ada di dinas pertanian itu untuk pompa segala macam. Jadi pompa yang ada di kami di dinas SDA ini lebih difokuskan untuk pompanisasi misalkan terjadi banjir di suatu daerah seperti itu. Betul. Berarti untuk kekeringan ya sobat ya, seperti yang tadi Mas Yono bilang, sudah antisipasinya melalui menyiapkan pompa ya Pak ya. Walaupun tadi memang kata Mas Yono dari segi jumlah kurang ya Pak ya. Sangat kurang. Masih butuh banyak peralatannya. Terus Pak, kalau misalnya kita memerlukan banyak peralatan pompa itu, kita meminjamnya ke siapa Pak? Apakah ada instansi lain yang membantu gitu Pak? Sebenarnya kita ada instansi yang yang di tingkat pusat ya, ada BPWS wilayah Sungai. Kami juga
selalu berkoordinasi dengan BPWS ya. Iya, betul, Manakala betul. misalkan stok bahan banjiran kita juga sudah menipis nih. Iya. Kita juga kan tidak bisa membiarkan kejadian ataupun tanggul-tanggul jebol itu dibiarkan begitu saja. Iya, Kita betul. juga mencari sumber bahan yang lain, bisa ke Iya. BPWS, kita berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, Iya, iya. dengan BPBD dan lain sebagainya. Oh, iya, Pak. Sehingga bantuan ya, Iya. bantuan terkait dengan bahan banjiran kita bisa dapat. Bisa dapat ya. Berarti ada kolaborasi ya, Pak ya dengan Kolaborasi dengan daerah. instansi terkait lainnya. Iya. Itu boleh tahu nggak, Pak, kolaborasi dengan instansi yang terkait itu apa saja, Pak? Instansi yang mana saja, Pak? Ya. Jadi beberapa ya, misalkan yang pertama, misalkan terjadi bencana ya, Iya. pasti kita akan dapatkan informasi ataupun berkoordinasi dengan BPBD ya. Jadi dari BPBD bisa menyampaikan apa saja sih yang terjadi ya. Misalkan ada kejadian banjir, penyebabnya mungkin belum begitu ini ya, karena memang kejadiannya biasanya cepat ya. Iya, betul. Seringnya kalau banjir itu Sobat SDA itu kadang malam hari ya, di saat masyarakat ini sedang Tidur. ya. Iya. Nah, itu karena bencana ini tidak melihat waktu, Bu. Betul, Pak. Itu karena bisa saja malam kejadian bencana. Iya, Itu betul, kita betul. akan terus berkoordinasi dengan semua instansi, dengan Iya, BPBD terkait dengan mungkin penyebabnya apa Iya, saja ya, iya. dengan BBWS wilayah sungai juga. Iya, iya. Tentu juga dengan pemerintah setempat, dengan pemerintah kabupaten kota Iya, ya, iya. sampai ke kita koordinasi dengan skup yang terkecil, bisa ke desa, kelurahan, kecamatan seperti itu. Mantap. Berarti dalam penanggulangan bencana ini kita semua dan instansi yang terkait itu cukup bagus ya bekerja samanya ya. Pak Yono silahkan diminum dulu kopinya biar relax biar dong. nggak tegang, Biar ya. nggak tegang, silahkan Pak. Aduh, Betty juga haus ini. Biar relax ya Pak ya. Aduh Pak, satu lagi nih. Betty mau membahas yang sedang viral-viral kemarin nih Pak. Bapak tahu kan? Apa tuh? Yang itu Pak, yang soal jembatan BBS, yang Batu Jajar itu, yang sempat terjadi penumpukan sampah yang berlebih itu Pak, yang sampai jadi pusat perhatian PJ Gubernur juga Sekda Jabar ya Pak ya. Nah itu PDRA gimana Pak dalam menangani hal tersebut Pak? Oke, baik ya. Mungkin Sobat SDA dan Sobat Ngalir semuanya juga pasti sudah tahu ya, bahwa kurang lebih 1 bulan ke belakang Iya. kita sempat diviralkan ya dengan informasi terkait dengan bukan banjir Bu, tapi terkait dengan tumpukan sampah yang ada di jembatan BBS Batu Jajar. Iya. Ya, Iya, sehingga pada tanggal 12 Juni itu ada kunjungan Pak PJ Gubernur ya, Iya. langsung ke lokasi, dan besoknya memerintahkan ya ke semua pihak, Iya. khususnya ke kami juga ya di instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penanggulangan sampah ya, Iya. di jembatan BBS ini. Jadi jembatan BBS ini adalah sebenarnya pintu masuk Bu, itu masuk ke bendungan Saguling atau Waduk Saguling ya, orang iya, mengenalnya Waduk Saguling, itu ke bawahnya itu Waduk Saguling, sehingga Waduk Saguling ini memang harus steril Bu, harus bersih dari sampah karena Iya. di situ banyak objek-objek vital pemerintah ya, PLN, Waduh. turbin-turbin PLN yang itu bisa menyalakan atau memasok listrik Pulau Jawa dan Pulau Bali. Waduh. Kalau Bahaya terjadi juga ya Pak bencana ya. mungkin kita akan gelap-gelapan semua di Wah, sini. bahaya sekali Iya. ya Pak ya. Iya. Jadi akhirnya hari Jumat tanggal 14 kalau tidak salah, Iya. semua instansi, semua stakeholder, semua komunitas juga masyarakat ya berjibaku Bu, mulai membersihkan sampah yang ada di BBS ya, seperti itu. Dan juga berikutnya ada kunjungan dari Pak Sekda Iya. terkait dengan penanganan ya. Ada target yang dari Pak Sekda ini dalam 1 bulan BBS ini bisa bersih kembali lah, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi setiap hari Bu, dari mulai tanggal 14 sampai hari ini juga Bu, dan bahkan nanti sampai tanggal 27 Iya.
Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan instansi terkait lainnya Iya. terus membersihkan Bu di lapangan ya, berjibaku di lapangan. Nah, untuk Dinas SDA sendiri kami sudah menurunkan 1 ekskavator amfibius tadi yang ada di kita. Iya. Terus juga ada 4 ekskavator ya. Iya, iya. Ekskavator long arm yang Waduh. panjang itu Bu. Wah, Dan keren. juga berikut pontonnya. Iya, iya. Dan juga ada ekskavator standar juga Iya. kita terjunkan di sana. Jadi totalnya ada 6 ya, 6. 6 ekskavator. Wih, hebat sekali. Di samping ada juga ekskavator ataupun alat berat lainnya Iya. yang sudah ada di sana. Ada dari sektor 9 ya, Citarum Iya, iya. Harum, ada dari BBWS Citarum, ada dari IP Saguling ya, dari PLN ya, Iya. dari PLN. Semua turun di lapangan selama 1 bulan ini setiap hari. Wih, mantap. Nah, di samping itu juga SDA juga ya, Iya, Pak. Dinas Sumber Daya Air juga di samping menerjunkan alat berat juga, kami tiap hari menurunkan sekitar 15 personil ya iya. untuk pengangkatan dari bibir sungai Iya. itu ke dump truck ya, Iya. yang nanti akan dibuang ke sektor 9. Iya. Jadi terima kasih juga di sini buat teman-teman dari UPTD Citarum ya, Citarum, iya. yang setiap hari bergiliran, dan teman-teman PDRU juga berjibaku terus di lapangan. Iya, Pak, Tetap semangat teman-teman di lapangan. Jadi kalau ibu sekarang jalan-jalan lagi ke BBWS ya. Iya, Pak. Nah, tengok kanan kiri, nah, sekarang mungkin tidak terlihat lagi sampah Bu. Walaupun ada sedikit 1-2 itu, ya memang susah ya masyarakat di kita ini, Betul, betul. kesadarannya masih kurang. Masih sangat minim ya. Aduh, jadi nggak sabar Pak, pengen jalan-jalan ke sana. Berarti sekarang kondisinya sudah membaik ya Pak ya? Sudah bersih. cukup bersih. Cukup bersih ya. Alhamdulillah ya Pak ya, kalau sudah cukup bersih, semoga kejadian seperti yang kemarin itu tidak terulang lagi ya Pak ya. Ya, Dan tolong untuk masyarakat, tolong dijaga lingkungan sekitar kita. Jangan buang sampah sembarangan. Seperti kemarin penumpukan sampah berlebih, itu kan bisa mengakibatkan salah satunya banjir ya Pak ya. Iya, bisa. Iya. Karena tugas ini bukan cuma pemerintah aja Pak, namun kita semua. Ini kewajiban kita semua dalam menjaga lingkungan. Dan sekali lagi ya Pak ya, BT juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ya. dan tim yang sudah bekerja sama dalam menanggulangi sampah di BBS ya Pak ya. Nah Pak, mungkin itu saja Pak pembahasan hari ini ya Pak ya, cukup. Dan Sobat SDA, kita berterima kasih kepada Mas Yono, karena Mas Yono tadi sudah memberikan penjelasan seputar apa itu PDRA, tugas PDRA apa saja, dan antisipasi dalam bencana itu apa saja, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada bencana itu kemana saja melapornya. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Yono. Itu informasi yang sangat penting ya Mas ya. Semoga saja pembahasan kita hari ini ada hikmahnya buat masyarakat sekitar, manfaatnya ya Pak ya, begitu. Nah Mas Yono mungkin ada pesan-pesan nih buat Sobat SDA dan masyarakat, silakan Mas. Oke, baik ya, buat Sobat SDA dimanapun berada, dan juga Sobat Ngalir ya. Tadi sudah kita sampaikan beberapa terkait dengan kebencanaan. Iya. Jadi intinya apapun yang sudah kita lakukan pemerintah ya, contohnya untuk di jembatan BBS saja, 1 bulan kita berjibaku di lapangan dengan Citarum Harum, dengan sektor 9 dan semua instansi terkait lainnya, tanpa ada kesadaran dari masyarakat ya, untuk buang sampah pada tempatnya. Iya, ya. betul. Kalau itu masih kurang, pastilah ya, mungkin minggu depan atau mungkin besok juga BBS bisa penuh lagi dengan sampah. Jadi intinya masyarakat tolong untuk dapat membuang sampah pada tempatnya. Iya. Ya, di sana sudah banyak tempat pengolahan sampah yang ada di kelurahan-kelurahan maupun di desa-desa. Itu bisa dimanfaatkan, bisa dimaksimalkan supaya tidak ada lagi sampah yang masuk ke sungai. Iya, betul. Tuh ya. Ya. Nah, Pak kan tadi Betty sudah pantun di pertama. Oh, iya. Boleh dong sekarang Bapak balas pantun Betty. Ya. Jadi karena tadi sudah pantun, Iya, betul. Ya, mungkin sebagai penutup juga ya, ini dari saya. Ya. Biar masyarakat ini bisa tahu supaya tidak membuang sampah ke sungai ataupun tidak pada tempat. Iya, betul Pak. Silakan. Naik perahu ke Pulau Karang. Cakep. Tidak lupa naik pohon cemara.
Cakep. Buang sampah jangan sembarang Cakep. supaya jauh dari bencana. Wih, mantap. Wih, ternyata ya Mas Yono ini pintar membalas pantun nih. Aduh, jadi bisa saling balas pantun nih Pak. Nah, sesuai dengan pantun Pak Yono tadi, ingat jangan lupa ya, kita buang sampah pada tempatnya. Pokoknya seperti itu ya Pak ya. Dan ternyata sobat, Mas Yono ini selain jago dalam berpantun, beliau ini seorang pemimpin yang sangat menginspiratif. Yaitu beliau ini sebagai pemimpin tidak hanya menunjukkan jalannya saja, namun berjalan dengan tim secara bersama-sama dalam menanggulangi bencana. Terima kasih Bapak, Betty sangat bangga sekali Terima punya kasih. pemimpin seperti Bapak. Nah, oh iya Pak, boleh dong Betty mau ngasih yel-yel sedikit aja buat PDRA. Oh boleh. Apa itu? Ini propertinya sudah ada kipas. Kenapa kipas merah putih? Sesuai dengan bendera kita merah putih. Kenapa harus kipas? Karena kipas memberikan solusi di saat kita kepanasan. Seperti Bapak juga memberikan solusi ketika bencana terjadi. Boleh Bapak ini kipas yang berwarna putih. Boleh. Nah, nanti Betty bilang gini ya. PDRA di hati, PDRA pahlawanku. Ya Pak ya? 1, 2, 3. PDRA di hati, PDRA pahlawanku. Ya mungkin itu saja ya Sobat SDA untuk podcast kita hari ini. Semoga kita bisa jumpa di podcast selanjutnya. Saya Dianur Betty, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air.